sekarang menjadi menteri dan menteri koordinator bidang politik hukum keamanan sebagai orang sipil pertama Ya, yang menjadi menteri. yang dijanjikan Pak Jokowi di periode pertama itu menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, kan gitu kan? Ya, Itu janjinya. ya. Kan Presiden selalu buat kejutan. Oh ya. Ketika mengangkat kabinet kan kejutan juga loh. Oh, Iya kan? iya betul. Tiba-tiba ada 3 anak muda yang lebih dikenal sebagai anak milenial, Ya. tapi tidak punya reputasi politik, diangkat jadi menteri di tempat-tempat penting. Saya pendukung KPK. Ya. Ya. Tetapi secara objektif harus saya katakan perkara yang ditangani KPK itu pernah sampai 16.000. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medcom.id. Sobat Medcom, banyak persoalan politik, hukum, dan keamanan yang mesti harus diselesaikan oleh pemerintahan yang di bawah pimpinan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini. Nah, tugas itu sekarang berada di bawah koordinasi orang sipil pertama yang menjabat sebagai menteri. Dia adalah Mahfud MD yang sekarang menjabat Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, apa saja yang menjadi tugas khusus? Bagaimana ia akan mengatasi itu semuanya? Yuk, ikuti pembicaraan saya dengan Prof. Mahfud MD. Yuk. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir lagi. Ini untuk kali keempat kami mewawancarai, ya ini Prof. Mahfud MD, tapi statusnya sudah berbeda. Kalau sebelumnya sebagai pengamat, sebagai praktisi, nah sekarang sebagai eksekutor atau ya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Apa kabar, Prof. Mahfud? Baik, Pak Kohar. Nah, jadi kesibukannya luar biasa ya? Waduh, luar biasa. Sampai batuk-batuk. Oh, sama. Iya. Kita memang juga agak sama-sama batuk ini. Nah, bagaimana rasanya sekarang menjadi menteri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan sebagai orang sipil pertama yang menjadi menteri? Kaget kah? Enggak, kalau kaget sih enggak, karena memang prakondisinya sudah ada. Apa ya Jadi, kondisinya? enggak, sebelum diangkat tuh kan memang sudah ada rasan-rasan ya. Oh, itu. Saya mau masuk ke kabinet. Ya. Cuma bahwa posnya di Polhukam itu memang baru terakhir. Tapi tidak kaget juga karena memang dulu ancang-ancangnya itu saya kan memang dibilang akan masuk. Cuma di mana itu alternatifnya banyak. Waktu itu kan bisa ke Menkumham, bisa Jaksa Agung. Ya. Bahkan ada isu Menteri Agama. Oh, Menteri Agama saya sudah sudah dibicara seperti di tawar-menawar gitu. Tapi saya enggak mau. Saya kan enggak pantas jadi Menteri Agama. Hanya gara-gara pinter ayat terus jadi Menteri Agama gitu ya. Iya. Ya itu. Tapi terus ke Polhukam dan ya katanya sipil pertama pun saya baru sadar gitu ya ketika Pak Endro Priyono tuh malam itu kirim WA ke saya mengucapkan selamat Dinda jadi orang sipil murni pertama yang memimpin Polhukam dalam sepanjang sejarah Republik. Saya baru tahu. Pertama baru tahu, kedua rupanya ini menarik perhatian juga bahwa orang sipil itu memimpin Polhukam. Padahal ya biasa-biasa aja. Sebetulnya biasa saja ya. Nggak ada istimewanya kan? Apapun sipil atau... Iya. Nggak ada. Saya pernah jadi Menhan, saya pernah jadi DPR. Saya pernah di DPR pernah Komisi 1 dan Komisi 3. Ya. Mitranya itu kan TNI juga. Apakah mungkin ada tugas-tugas khusus dari Presiden sehingga menaruh orang sipil untuk menjadi Menko Polhukam gitu? Artinya supaya lebih bisa diterima dan seterusnya gitu? Kalau pertimbangan itunya enggak saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu tugas-tugas itu dikaitkan dengan background saya. Ya. Pak Jokowi seperti
hafal gitu CV saya. Pak Mahfud kan pengalaman di bidang hukum sudah bagus. Ya. Politik, selain memang sarjana ilmu politik juga anggota DPR dan pernah partai. Ya. Kan gitu. Civil society gitu untuk bicara masalah HAM dan macam-macam itu Pak Mahfud juga udah di situ gitu. Sehingga cocok mengurusi masalah politik, hukum dan keamanan gitu. Apa itu spesifikasinya? Spesifikasinya penegakan hukum, penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, pemberantasan korupsi dan deradikalisasi. Nah itu spesifikasi yang diberikan ke saya. Kalau terkait dengan penegakan hukum, apa yang dikeluhkan? Dan dikeluhkan oleh Pak Jokowi, indeks persepsi penegakan hukum berdasar hasil survei-survei itu cuma 49, tidak sampai 50. Maka Pak Presiden waktu itu menyatakan itu persepsi loh. Ya. Bukan fakta loh kata Pak Jokowi. Sebab itu Fakta karena ini persepsi, tinggal bagaimana membangun narasi. Karena kita sudah berusaha sungguh-sungguh itu penegakan hukum. Nah tinggal bagaimana membangun narasi ke publik agar persepsi itu berubah. Sekarang yang menarasikan itu kurang nampaknya. Kurang kuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum. Karena pemerintah, presiden juga tahu kalau hukumnya rusak, yang lain tidak bakal jalan baik. Kan memainkan persepsi itu kan juga bukan perkara yang mudah sebetulnya. Ya. Nah, ada beberapa banyak platform dan seterusnya. Pak Mahfud sudah punya strategi khusus gitu. Udah banyak sih, menarasikan aja dari program, dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sudah jelas bahwa misalnya saya ingin memperkuat pemberantasan korupsi. Ya. Apa yang dinyatakan itu lalu apa argumennya? Apa langkah-langkahnya itu aja dijelaskan ke publik. Lalu nanti dilihat ke depannya bagaimana kinerja Kejaksaan Agung dan kepolisian. Kan gitu. Itu aja kan untuk membangun persepsi juga kan. Mengubah tentu orientasi penegakan hukum supaya benar, lalu narasi kepada masyarakat. Ini loh penegakan hukum kita, ini problemnya, ini arahnya dan ini yang bisa dilakukan. Nah, sekarang ini kan misalnya begini, kita setiap hari kan berperang melawan dunia maya yang ya Pak Mahfud juga pernah geluti juga di Twitter yang dulu sangat aktif ya. Tentang kasus Novel Baswedan misalnya, itu kan juga proses penegakan hukum yang persepsi publik itu menyebut kok berlarut-larut. Bahkan sampai presiden sendiri mengatakan, iya ini harus cepat segera. Nah, Prof Mahfud sendiri bagaimana? Apakah bisa polisi mengatasi? Ini kan soal perkara bukan perkara yang mudah. Saya kira polisi nanti pada saatnya harus menjelaskan ya seluruh proses kendala-kendala dan hasilnya gitu. Itu yang penting gitu. Hasilnya apa? Itu ya kalau itu fakta kan tidak apa-apa juga. Gitu. Ini loh. Tapi tunjukkan kesungguhan polisi dan itu akan dilakukan kira-kira oleh polisi dan harus dilakukan. Kan harus selesai juga ya. Iya, betul. Kasus Novel Baswedan jelas harus ada ujungnya, ya. Apapun itu. Apapun, gitu. Dan untuk sampai ke ujung ini tentu polisi yang mengikuti dari depan. Saya kan sudah ada di ujung juga nih dulunya enggak tahu kan, sehingga saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu biar polisi sendiri. Tapi kan ada upaya bahwa. Iya, dorongan dari presiden kan sudah. Pokoknya saya tidak bicara bulan, saya bicara hari, beberapa hari ke depan harus sudah diumumkan hasilnya. Siapa pelakunya menurut temuan polisi. Kan gitu. Itu dalam karena ini kan kasus yang terus-menerus menjadi perhatian masyarakat. Nah, kalau termasuk di dalamnya adalah
sekarang soal kasus-kasus masa lalu lah, kasus HAM tadi yang menjadi tugas juga. Nah, beberapa saat yang lalu kan banyak para aktivis pegiat HAM itu yang mengkritik bahwa apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi di periode pertama itu sepenuhnya belum ada hasilnya. Menurut Prof. Mahfud sebetulnya bagaimana itu progres HAM masa lalu? Yang dijanjikan Pak Jokowi di periode pertama itu menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, kan gitu kan? Ya. Itu janjinya. Ya. Nah, pada periode lalu Presiden sudah mengarahkan agar diselesaikan melalui KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu ada pidatonya Presiden, ada di juga di mana di TAP MPR ada, kemudian di undang-undang yang lahir kemudian ada, di undang-undang Aceh dan Papua ada. Ya, itu ada semua. Nah, cuma periode yang lalu itu belum ada kesepakatan antara stakeholder yang menentukan ini. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Maksudnya kesepakatan itu apa? Begini, ada, ya. Yang satu mengatakan ini sudah memenuhi syarat, ada bukti-bukti. Yang satu mengatakan itu belum, mana buktinya gitu. Terus ini saling menghindar, saling mengunci, macet kan. Sekarang dipertemukan tuh, kalau Anda menyatakan ini tidak ada bukti, apa bukti yang diperlukan? Atau kalau Anda memang mengatakan ini ada bukti, mana buktinya? Kalau tidak ada, ya bicara dong mari. Masa dibiarkan sama-sama ngotot seperti sekarang? Ketemu mau apa, tuangkan di dalam undang-undang. Kan selesai. Nah, itulah nanti salah satu yang akan kita bicarakan, bahwa titik temu itu harus dituangkan dalam undang-undang. Jadi bentuk diikat agar keduanya merasa tidak melanggar aturan. Kalau saya memaksakan, ini kan melanggar aturan kalau dengan undang-undang sekarang. Kalau ini dia melanggar aturan kalau berdasar undang-undang sekarang, maka dibuatkan nanti undang-undang KKR itu wadahnya bagaimana cara menyelesaikan yang kayak gitu. Nah, itu maunya. Kalau diwujudkan dalam undang-undang berarti prosesnya masih lama lagi, Bro? Enggak juga. Kan tergantung kita ya. Ada undang-undang yang dibuat sehari selesai, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang bertahun-tahun. Perubahan undang-undang MD3 tuh cuma sehari. Ya betul, undang-undang MD3 ya. Baik yang dulu maupun yang sekarang. Sehari bisa. Teks amnesti? Iya betul. Cepat juga. Cepat sekali. Tidak sampai seminggu. Tergantung urgensinya dan maunya apa gitu. Gitu. Artinya kan tetap bahwa target harus selesai pada periode ini. Tidak bisa ditawar itu kan. Iya. Harus jelas. Kalau memang tidak bisa, ditulis di undang-undang. Ini tidak bisa. Harus dibeginikan. Kan gitu. Kan undang-undang kalaupun tidak bisa, harus di undang-undang juga. Kenapa? Dia misalnya kayak itu tadi. Ini saya dan Anda stakeholder. Saya ajukan ke saya, Pak Kohar. Pak, ini sudah terbukti nih tahun 65 itu ada kesalahan begini ini. Lalu saya bilang, mana buktinya? Siapa korbannya? Apa korbannya hanya ini atau ini? Saya tolak karena belum mengajukan bukti. Lalu dia bilang, tugas Anda dong mencari bukti. Kata ini, saya hanya mencari bukti kalau Anda sudah memenuhi bukti pendahuluan. Kan macet di sini. Nah, ditulis dong di undang-undang nanti. Karena ada, misalnya macet seperti ini, maka atas nama undang-undang diselesaikan dengan cara ini kan bisa. Bisa kan? Bisa. Termasuk itu secara khusus keluar dari undang-undang ini maupun undang-undang yang dipakai ini, kita ambil di tengahnya apa? Itu di omnibus namanya. Yang bertentangan dengan ini masuk ke tengah, ambil. Nih cara penyelesaiannya. Jadi itu bukan hanya spesifik untuk 65 tentu saja kan? Bukan 65. Karena nanti akan disebut kan, satu persatu. Oh ini sudah selesai. Ini ada fakta, tapi tidak ada subjek, tidak ada objek, tidak ada bukti. Ya kan? Nah, ini diteruskan ke pengadilan.
Nanti ada kategori itu, ada yudisial, non yudisial, Hmm. gitu. Dan itu nanti kan semua kan dalam koordinasi Prof. Mahfud. Saya koordinator, Ya, koordinator tapi nanti penjurunya tentu Kemenkumham. Kemenkumham yang membuat. Tapi kita kawal lah rame-rame. Oke. Nah, sekarang bicara tugas yang satunya lagi soal pemberantasan korupsi. Nah, ini tentu saja juga menjadi perhatian banyak orang. Apalagi dulu kan Prof pernah setuju dengan adanya Perpu KPK. Dan ternyata Perpu KPK tidak muncul. Ya, belum muncul. Atau belum muncul. Belum muncul atau memang tidak Ya, bakal kita muncul? lihat tergantung perkembangan di MK nanti kan. Putusan MK itu apa akan menentukan sikap presiden nantinya. Jadi masih menunggu MK Kan ya? presiden mengatakan, lo itu masih diuji di MK, masa saya mengeluarkan perpu, kan tidak baik. Oke. Dalam tata kenegaraan kata presiden ya. Ya presiden berpendapat begitu ya kita hormati. Beliau belum memutuskan. Ya. Nah, kalau undang-undangnya sendiri kan sudah berjalan. Berarti akan ada yang namanya Dewan Pengawas. Ya, Prof. ya. Nah, itu otoritas presiden atau ada campur tangan pihak lain untuk saat Untuk ini? pertama kali itu diangkat sepenuhnya oleh presiden. Jadi presiden nanti yang akan mengangkat. Presiden yang akan mengangkat langsung? Atas otoritas presiden sendiri. Karena begitu bunyi undang-undang. Ya. Bahwa presiden di balik pintu minta masukan-masukan itu sudah biasa. Masukan itu sudah banyak tentu saja. Termasuk dari nanti presiden milih aja dari itu. Prof. Mahfud ngasih masukan nggak? Enggak. Udah banyak, itu udah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak yang diusulkan orang sudah sama dengan usul saya nggak bisa masuk. Oh, begitu. Jadi apakah betul nanti akan ada kejutan-kejutan gitu atau Dewan Pengawas atau bagaimana? Ya mudah-mudahan. Kan presiden selalu buat kejutan kan. Oh iya. Ketika mengangkat kabinet kan kejutan juga toh. Oh, iya kan? Iya betul. Tiba-tiba ada 3 anak muda yang lebih dikenal sebagai anak milenial. Ya. Tapi tidak punya reputasi politik. Diangkat jadi menteri di tempat-tempat penting. Ya. Dan bagus ternyata. Itu kan kejutan namanya. Ya, ya. Diharapkan pula dengan Dewan Pengawas. Iya. Nah, kalau Dewan Pengawas KPK itu nanti sebetulnya formulasi yang diharapkan oleh undang-undang nanti dia wewenangnya bagaimana? Tumpang tindih atau tidak? Untuk pemberantasan korupsi nanti bagaimana? Fungsi-fungsi itu yang ini. dikritik orang. Ya. Bahwa Dewan Pengawas ini berwenang memberi izin. Ya. OTT, Ya. penggeledahan, penyitaan, penangkapan. Nah itu jadi problem karena OTT misalnya apa? Penyadapan. Ya. Itu bisa jadi problem. Karena Dewas itu kan bukan pejabat penegak hukum. Bagaimana dia bisa mencampuri itu? Kan gitu. Nah, ini yang dia berasal dari hukum tapi statusnya bukan pejabat. Iya. Bukan pejabat penegak hukum. Ini nanti biar MK yang mutus. Ya kan sedang digugat ke MK. Ya. Nah, tapi proses sementara harus jalan dulu. Kalau MK mutus kan bisa berubah. Iya kan? Fungsi-fungsi penegakan pemberantasan korupsi yang tadi Prof. Mahfud bilang kan kita kan mengenal selain KPK kan juga ada kepolisian, kejaksaan yang juga mengambil hal yang sama. Sebetulnya komposisi seperti ini sekarang ini sudah betulkah? Atau strateginya sebetulnya bagaimana? Saya kemarin berceramah di Rakernas Kejaksaan Agung. Saya bilang kalau mau Kejaksaan Agung itu bisa jauh lebih hebat dari KPK dalam pemberantasan korupsi. Karena sumber dayanya lebih banyak. Dia punya akar struktur sampai ke tingkat 2. KPK itu kan hanya di Jakarta yang dibentuk di daerah-daerah, di provinsi itu hanya di beberapa provinsi gitu. Dan jika dilihat sebenarnya berapa uang negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Agung dan oleh KPK sampai sekarang jauh lebih banyak Kejaksaan Agung. Cuma tidak terekspos. Karena KPK kan
diekspos. Ya. Nah, Anda bayangkan, objektif saja ya. Ya. Saya pendukung KPK. Ya. Eh, Ya. Tetapi secara objektif harus saya katakan, perkara yang ditangani KPK itu pernah sampai 16.000. KPK ya, Iya. 16.000. Iya, yang masuk laporan. Sesudah diseleksi 10% lah yang memenuhi syarat untuk diteruskan. Kira-kira 1.600. Ya. Tapi yang diselesaikan setiap tahun berapa? Enggak sampai 100. Setiap tahun. Iya kan? Ya, ya. Sehingga timbul, loh kok yang dipilih yang enteng-enteng aja, yang besar-besar enggak. Saya punya laporan juga udah banyak. Iya, baru satu lah yang masuk ke pengadilan. Nah, banyak laporan saya di situ. Enggak ditangani juga. Ya, ya. Kalau mau tanya, apa buktinya? Nanti saya tunjukkan, saya punya bukti pelaporan bahwa saya juga diberita acarakan melaporkan Ya. kasus di sebuah kementerian ada 16 kasus nih, ini buktinya, ini Pak kasusnya. Ya. Enggak ada sekarang belum. Bukan KPK enggak mau, enggak sempat. Oleh sebab sumber itu daya sekarang ini tumpukan perkara yang mentah ini, coba mari kita dorong Ya. ini nih ke kejaksaan, ini ke kepolisian, tapi polisi dan jaksanya harus benar kan gitu. Ya. Nah, selama Gitu. ini apa kendalanya kira-kira Prof? Setelah Prof tahu bahwa ternyata kok penumpukan ada di KPK ini, sumber dayanya kurang. Tapi kenapa KPK tidak mau mendistribusikan juga dengan Kejaksaan Agung atau berbagi peran dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian? Saya tidak tahu. Mestinya Ya. KPK punya unit ya, Ya. yang nyeleksi ini serahkan aja lah. Ya. Kan ada supervisi, ada pelimpahan perkara kan? Ya. Kan ada Ya, betul. biasanya. Nah, itu saya tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Ya. Tetapi kalau Anda lihat, korupsi di pertambangan, Ya. migas, Ya. sembako, Ya. KPK kan mesti tahu. Ya. Presiden kan suruh bukan melapor ya. 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 Keliru kalau presiden melaporkan ini ke KPK. Enggak. Melapor itu artinya kan diberita acara kan. Ya. Ya. Tapi kalau presiden mengeluh, memberitahu betapa ini banyak korupsi di sektor ini, sektor pertambangan, sektor migas, sektor daging apa gitu kan sudah sering Ya. presiden bilang kalau ketemu KPK. Ya. Harusnya itu langsung ditindaklanjuti. Oh, iya. Atau kalau memang tidak mampu, KPK katakan, yang ini saya bagi saja dah. Gitu. Nah iya. Memungkinkan kan sebetulnya Iya seperti mungkin. itu. Ya. Mungkin. Kenapa? Ini masa ada seorang yang sekarang di penjara itu. Ya. Ya. Dia divonis dalam satu kasus, tapi dia sudah tersangka dalam kasus-kasus lain. Ya. Betul. Belum diproses. Ya. Itu artinya apa? KPK tidak kuat juga sebenarnya untuk menyelesaikan itu. Termasuk indikasinya kan dari tersangka yang durasinya sangat lama dalam lebih dari 1 tahun dan seterusnya. Iya. Itu Ada yang sampai meninggal apa itu kan? sampai Ya. meninggal masih tersangka. Iya. Nah, ke depan hal-hal yang rumusan seperti ini mau diapakan atau digimanakan tadi dengan cara Yang di KPK biar KPK lah, kan ada KPK di luar bidang saya KPK Ya. itu sendiri. Kalau yang dari kejaksaan ya kita beritahu Anda bisa lebih hebat dari KPK, cuma kejaksaan itu kan tidak boleh bawa TV kalau nangkap orang apa gitu kan nggak boleh gitu. Sehingga seakan-akan tidak bekerja. ya, 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 Padahal uang yang diselamatkan kejaksaan itu besar sekali. wah besar sekali, jauh lebih besar dari yang diselamatkan KPK misalnya. Nah, ini sekarang terkait dengan koordinasi menteri-menteri ini, Prof. Ya. Dan Prof. Mahfud kan banyak mengkoordinasikan menteri-menteri dengan latar belakang yang macam-macam. Ya. Termasuk ada yang menteri jenderal, ada Pak Prabowo kan berada dalam ini Menhan. Nah, selama ini adakah menteri-menteri yang kira-kira dalam tanda kutip gitu bandel gitu? Enggak.
Oh enggak ya, Nggak ada. koordinasinya. Atau Nggak jalan ada. sendiri gitu kan? Kalau tidak datang, pamit. Hmm. Dan kemudian memberitahu secara lisan. Oh, Gitu. Kadang datang sendiri. ya. Jenderal Tito itu rapat pertama Anda datang, besoknya ke sini. Lapor, bla 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 bla. Jenderal kan itu. Pak Prabowo ini juga kalau ketemu saya, ngatur waktu untuk ketemu. Kemarin mau ketemu, enggak Ya. jadi karena saya dipanggil Presiden. Ya. Barusan ketemu, Pak kapan saya ke kantor Bapak katanya. Lu kemarin dipanggil Presiden, atur minggu depan gitu. Dia mau melaporkan istilah. Saya mau lapor apa yang Ya, kami lakukan gitu. Jadi biasa aja menurut saya, enggak ada apa namanya ganjalan psikologis, Psikologis, gitu ya. psychological barrier enggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Biasa. sejauh ini smooth ya. Iya, dan saya lihat itu Pak Kohar di kabinet sekarang itu bagus, seperti teman sekolah aja. Oh. Enggak ada seperti dulu kan sering saya lihat ya kalau rapat antar menteri berbeda kok serius banget. Sekarang ya bergurau-gurau aja, bisa saling celetuk gitu sedang kabinet itu enak. Waktu dulu kan Pak Mahfud waktu jadi Menhan, itu kan, jadi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman, itu kan juga Iya, sering sidang kabinet. Iya, tapi lebih formal. Oh dulu Tugas, lebih formal. Iya, Ya? karena waktu itu kan baru peralihan dari Orde Baru. Oh, oke. Jadi warna Orde Baru masih terbawa, kalau bukan bidangnya ndak ikut-ikut gitu sana ngomongnya. Sekarang bisa saling nyeletuk dalam rapat, tapi tetap tertib bagus. Ini makanya rapat sore ini mundur sampai setengah jam selesainya karena semua antar bidang itu saling menilai. Tidak mesti harusnya rapat bahwa misalnya ini rapatnya tentang riset atau segalanya Menko Polhukam, udah saya diem saja bukan pemenang saya. Iya. Bukan. Ini tadi kan soal riset, penyatuan Ya. atapan riset yang jumlah biayanya 27 triliun anggarannya. Ya. Besar kali. Ya. Lalu bagaimana menata ini? Ya. Gitu. Ada konsep dari Menristek BRIN sekarang ya. Ya. Badan Riset dan Inovasi, ya? Inovasi. Ya rukun gitu, bicara soal penyatu atapan Ya. rumah riset. Ya. Pak Menteri Ristek dan BRIN itu presentasi. Presiden udah membahas disanggah lagi dari misalnya Nadiem, ada Bu. Ini kan orang bukan bidangnya. Ya. Nadiem, Bu Siti Nurbaya, kemudian muncul Erik, muncul si Airlangga, semua bicara. Artinya bebas lah, bicaranya itu tidak tegang, tapi bicara perspektif masing-masing. Menteri Pertanian, loh saya sudah punya lembaga riset 47 litbang di seluruh Indonesia dan Kementerian Pertanian. Dan sudah bagus-bagus. Ya. Bu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan lebih dari 100 tahun sudah punya lembaga riset sejak zaman Belanda dan itu sangat bagus gitu. Artinya didiskusikan secara terbuka. Kalau dulu kan enggak ada sendiri gitu, zaman Orde Baru ya. Ya. Termasuk ketika awal-awal transisi itu ya. Iya, Kayaknya masih seperti itu masih ya. seperti itu dulu. Transisi masih agak ini. Sekarang enggak, udah cair. Nah, sekarang bicara tentang tadi tugas yang satunya lagi tentang deradikalisasi. Banyak yang mengkritik akhir-akhir ini pemerintah mulai agak terlalu offside dalam melakukan program deradikalisasi. Ya, misalnya ada di Kementerian Agama yang membuat aturan pendaftaran majelis taklim. Lalu kemudian seringnya terminologi deradikalisasi dicapkan untuk orang-orang dengan status yang sebetulnya masih dalam proses yang bisa didialogkan. Atau SKB 11 menteri dan seterusnya. Menanggapi kritik seperti ini gimana sebetulnya? Menurut saya biasa aja. Tidak pernah ada satu kebijakan pemerintah itu yang tidak dikritik. Apapun, ini suka, ini enggak suka, ini suka, sana enggak suka. Selalu begitu kan. Ya. Kita lihat aja di lapangan bagaimana implementasinya merusak atau enggak. Kalau merusak, kalau cuma sekedar peraturan menteri kan bisa diveto oleh presiden. Kalau memang itu tidak baik. Tapi kita lihat dulu lah di lapangan. Karena toh semua punya alasan untuk melakukan itu. Kayak SKB 11 menteri misalnya. Ya itu kan mau deradikalisasi mulai dari
deteksi dini, pencegahan, penanganan, penindakan. Sehingga harus 11 menteri. Siapa tuh yang mendeteksi itu? BIN masuk di situ. Ya. BNPT masuk di. Siapa yang mencegah? Lembaga pendidikan kan, Kementerian Agama dan Kemendikbud masuk di situ. Ya. Siapa yang membina di dalam? Ada proses pengadilan masuk di situ. Kalau ASN siapa masuk di situ, Pak Menpan RB. Ya. Kalau nanti terjadi tindakan di mana? Di sini ada BNPT, ada apa. Sampai ke ujung radikalisasi itu ditangani, makanya 11 menteri jadinya. Nah, tapi orang yang berpikir singkat lalu mengatakan, wah itu berlebihan, hanya radikal kelompok kecil dilawan oleh 11 menteri. Kan ada yang bilang begitu ya. Ada yang mempersoalkan poin-poinnya misalnya. Dari apa? Kalau poin-poinnya itu, untuk ASN misalnya. Iya, kalau poin-poinnya itu kan sebenarnya sudah ada bukan soal baru. Itu sudah ada di sebagian di kitab undang-undang hukum pidana, ya kan, larangan memfitnah, larangan bicara bohong, larangan mencemarkan nama baik, larangan mengajarkan ideologi yang tidak sejalan, sudah ada di KUHP. Lalu ada di PP 30 juga, peraturan tentang disiplin pegawai. Jadi itu bukan hal baru, cuma memang materinya itu lalu disebutkan gitu. Ada yang kemudian khawatir, wah ini kan jadi kayak seperti Litsus era Orde Baru dan seterusnya. Sampai seperti itu nggak eksesifnya? Enggak juga, tidak juga. Kan sekarang ini orang bebas, ya. Kecuali sudah ada perbuatan yang nyata untuk itu. Selama belum ada perbuatan yang nyata, itu berarti iya dong. Tidak ya, masuk. Ya tinggal 11 menteri itu kalau belum perbuatan nyata, kalau ini baru gejala, siapa yang mentreatment? Menteri yang mana ini kan gitu kan, bagi-bagi gitu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Menko. Mohon maaf ini sudah mengganggu meskipun suaranya ini tetap melayani kami. Terima kasih. Batuk. Ya, karena saking padatnya tugas, tentu saja mudah-mudahan berhasil apa yang menjadi tugas semuanya dan kita semua Amin. Doanya ada ditunggu, berada dalam situasi yang aman. Dan berada dalam situasi yang adil dan tentu saja ujung-ujungnya kita juga akan sejahtera gitu sebagai bangsa. Sobat Medcom, saya akhiri sampai di sini dialog kita ini, tetapi jangan lupa tetap like, subscribe, share dan komentar video-video kami baik di YouTube, di Facebook maupun di website medcom.id. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa. Should we